Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Daksani Zamatilat, NIM dengan 22 10 11 40 32 59, kelas 03 TPL 005 tentang dynamic routing. Jadi, istilah kata dynamic routing adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat si router tersebut. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Jadi dibuat jalur routing yang baru. Routing dynamic ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik dan default. Kelebihan dan kekurangan. Jika dibandingkan kelemahan dan kelebihan static routing dengan routing dynamic, maka lebih baik kita memilih routing dynamic. Dalam penerapan ini, jaringan yang mencakup cukup besar. Routing dynamic memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut tidak memerlukan semua alamat network yang ada. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Jadi nggak usah konfigurasi ulang lagi terhadap router-router yang nggak terkait gitu. Kalau kekurangannya, sebenarnya dalam melakukan router dynamic juga ada beberapa kerugian yang akan dialami. Kerugian routing dynamic adalah sebagai berikut. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan IP broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang tersedia. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table. Jadi IP wildcard. Dia itu bakal memperbarui pada setiap waktu tertentu. Nah, kita mengambil jenis ada 2. Sebenarnya banyak jenis dynamic routing, tapi saya akan mengambil 2 saja, yaitu OSPF, Open Short Path First. OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasi oleh sejumlah vendor jaringan. Jika jaringan yang dikelola adalah jaringan besar, maka OSPF adalah pilihan satu-satunya. OSPF ini adalah sesuatu yang disebut router redistribution, yaitu sebuah layanan penerjemah antar routing protokol. OSPF hanya mendukung routing IP saja. Update routing akan dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. Yang kedua, Border Gateway Protocol, itu BGP. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi yang sebuah jaringannya, yaitu membedakan router statik tersebut ke dalam kategori yang merupakan instalasi cerdas agar tidak melewat jaringan. Nah, kesimpulannya adalah yang tadi, ada kelebihan, ada kekurangan, ada routing dynamic tersebut, otomatis routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis. Jadi otomatis sistemnya. Ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, selanjutnya sekarang kita mencoba topologi dari OSPF tersebut. Nah, kita menggunakan router 1941. Nah, selanjutnya switch 2, router 2, sama end device-nya 2. Nah, kita menggunakan kabel strike. Di sini FE 1 konsol sih. Salah.
Sudah, kita pakai koper di atasnya. Gigabit Ethernet 0, 1. Ini Ethernet sini. Nah, itu listrik lagi 2 ke sini. 0, 0. Nah, ini 0, 0, ini 0, ini 0, 1. Nah, kita routing dengan cara configuration no. Then enable terus 0, terus ganti host dulu, hostname-nya RT. Nah, configuration-nya yaitu interface signal dengan IP address IP address 11 255 networknya 255.0 no shutdown, kita exit. Nah, selanjutnya interface 0.1. Nah, 0 plus 1 berarti IP address-nya 172.16.10.1. Networknya 255 255 255 252 no sh dan exit. Nah, kalau sudah begitu, kita selanjutnya konfigurasi ke router kedua. Sama seperti tadi, no enable configuration terminal, ganti nama hostname-nya jadi RTR. Terus configuration lagi interface terus IP address-nya masukin 192.168.22.22.2. Maaf, kurang tadi tambahin subnet mask-nya karena subnet mask penting. Kedua untuk membaca IP-nya. ASH configure exit terus masuk ke interface lagi bit /1 dan IP address 172.16.10.2 255.255.255.252.
Nah, no SH. Nah, kelar. Sudah terhubung semuanya. Nah, jika sudah terhubung, kita melakukan OSPF dengan kembali lagi ke konfigurasinya. Langsung kita router OSPF network network 192.168.11.0 dengan wildcardnya 0.0.0.0.0.255 area 0 sama network routernya 172.16.10.0 wildcardnya 0.0.0.0.3 area 0 dan konfigurasi telah berhasil. Nah, selanjutnya ke router kedua. Sama seperti router pertama, router 10, router OSPF 10, network 192.168.22.0 0.0.0.255 area 0 network 172.168.16.10.0 wildcardnya dari 3 area 0 n. Nah, konfigurasi sudah terpantau. Jadi sila kata topologi ini hasil bisa mengeping dari sini ke sini. Jadi successful. Walaupun di ping juga dari sini juga akan bisa 192.168.11 maaf 192.168.11.1. Nah, dia akan mengeping seperti ini. Berarti kita telah bisa mengkonfigurasi atau juga 192.168.22.1. Berarti kita juga telah bisa mengeping ke sini. Berarti sukses topologi kita. Baik, cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.